Hey guys, welcome to Daily Update lagi. Akhirnya konten Daily Update balik lagi. Jujur saja selama 1 bulanan ini nggak ada informasi menarik yang pantas untuk kita angkat ke publik. Karena kita tahu sendiri Marvel lagi puasa nih, lagi puasa project. Sedangkan beberapa minggu yang lalu itu lagi heboh-hebohnya The Batman. Kita juga udah bahas The Batman. Selebihnya setelah The Batman nggak ada lagi informasi yang cukup menarik dan juga cukup bagus untuk kita bahas. Jadi kita juga puasa konten, Marvel puasa konten. Kita sangat merindukan, come on Marvel, berikanlah beberapa trailer terbaru dan sebagainya. Kecuali untuk Miss Marvel yang udah kita reaction kemarin, ya lumayan kita dapat konten dari Miss Marvel. Tapi ya sudah, Miss Marvel juga belum terlalu banyak menarik minat orang, apalagi orang-orang yang nggak terlalu ngikutin Marvel. Kayaknya Miss Marvel masih sedikit ya kayak underrated lah gitu guys ya. Tapi kali ini kita tetap harus menaikkan konten dari update ini. Jadi kita wajib untuk menginformasikan beberapa informasi yang mungkin saja kalian lewatkan selama kita puasa konten dari Marvel ini guys. Emang intinya nih dari Marvel ya. Kalau Marvel nggak ngangkat konten mereka, kita susah juga untuk ngebahas sesuatu ya. Tapi ada beberapa informasi, kurang lebih ada sekitar 8 informasi menarik dari sesi daily update kita kali ini. Apa saja itu? Mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini datang dari film Thor yang keempat, yaitu Thor Love and Thunder. Ternyata mereka lama sekali menampilkan trailer mereka karena mereka ini sedang melakukan beberapa syuting ulang. Jadi ada beberapa adegan yang tampaknya sedang direvisi ulang mengingat hebohnya Spider-Man No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness. Mungkin mereka sedikit menyesuaikan dengan alur dari multiverse-nya Marvel Studio, tapi kurang lebih kita nantikan saja. Yang jelas kita sangat berharap kalau trailer Thor and Love Thunder akan segera dirilis dan itu akan menaikkan hype dan kita akan bahas terus guys. Kemudian juga ada sejauh ini sangat sedikit sekali informasi terkait dengan Thor Love and Thunder. Hanya satu-satunya yaitu berasal dari Lego yang baru mereka rilis sekitar 1 bulan yang lalu, dimana Lego ini kan kita tahu sendiri mereka ini sering banget nih ngebocorin hal-hal lebih duluan daripada filmnya, bahkan dari Marvel Studionya sendiri. Dan beberapa kasus film-film sebelumnya kayak Avengers Endgame dan juga Spider-Man No Way Home terbukti benar tampilan dari Lego ini mirip-mirip dengan film aslinya. Jadi kalau untuk khusus Thor Love and Thunder ini, di sini kita melihat dengan jelas adanya gambaran perahu yang aneh yang ditarik oleh kambing-kambing yang sangat khas ini, kalian pasti tahu namanya ya. Dan juga di sini kita melihat ada penumpangnya dari Thor, kemudian juga ada Jane Foster, ada juga God the Butcher juga diperlihatkan lewat Lego ini. Dia berwarna putih dan kurang lebih di filmnya juga nanti tetap sama ya. Tapi dari keseluruhan Lego ini yang perlu banget buat kita bahas adalah bagaimana kita dibuat gagal fokus dengan bentuk dari Mjolnirnya Jane Foster yang bercahaya kayak petir, tapi ini seperti penggabungan dari Mjolnir yang hancur di film Thor yang kedua guys. Ini teori kita yang sudah pasti sangat kuat, ini kita duga adalah Mjolnir ini memang diambil dari serpihan-serpihan yang dihancurkan oleh saudari dari Thor yaitu Hela. Tiba-tiba ini bisa disatukan lagi oleh kekuatan orang yang layak, dan kita duga itu orang yang layak tentu saja adalah seorang Jane Foster. Jadi kalau kita beranggapan kaum Mjolnir diambil dari masa lalu atau diambil dari Captain America sebelumnya, itu ternyata salah ya guys. Teori kita cukup besar bahwa Mjolnir ini adalah penggabungan dari pecahan dari Mjolnir yang dihancurkan oleh Hela. Tiba-tiba Jane Foster ini mendapatkan panggilan dari Mjolnir ini, dapatkan bisikan-bisikan, akhirnya dia mampu menggabungkan setiap serpihan dari Mjolnir ini. Sejauh ini dari peristiwa dari Avengers Endgame kita jadi ingat karena memang di New Asgard itu sendiri kurang lebih kejadian hancurnya Hela itu adalah di New Asgard. Bisa jadi pada momen beberapa rentang waktu tersebut kita meyakini kalau Valkyrie lah yang mengumpulkan serpihan dari Mjolnir tersebut dan disimpan di satu tempat. Lalu tiba-tiba ada di satu momen, kalau kita mau nyamakan dengan yang ada di komik, sempat Jane Foster ini kan punya penyakit yang bisa dibilang sekarat lah. Tiba-tiba dia datang ke New Asgard dan mengambil Mjolnir tersebut. Kalau di komik, kalau nggak salah kan di bulan nih, ditinggalkan di bulan karena Thor tiba-tiba nggak layak. Tapi kalau di versi live action, karena berhubung pecahannya ada di New Asgard, bisa jadi di sini Jane Foster datang ke New Asgard mendapatkan panggilan untuk mengangkat Mjolnir tersebut dan membuat dia sembuh dari
penyakitnya. Sejauh ini secara gamblang, secara otodidak kita bisa berteori seperti itu, karena kalau kita lihat sendiri dari pecahan Mjolnir tersebut jelas ini adalah Mjolnir lama yang satu timeline dengan garis waktu sekarang. Nggak ada istilahnya balik ke masa lalu, ngambil Mjolnir di masa lalu sebelum kehancuran dari Hela tersebut, tuh nggak ada guys ya. Hanya itu saja mungkin dari Thor Love and Thunder yang bisa kita update dari project ini, karena memang nggak banyak, mereka ini sedikit pelit informasi ya, kecuali dari Lego ini guys. Itu saja sih. Sekarang mari kita berlanjut ke informasi yang kedua. Ini datang dari Doctor Strange Multiverse of Madness. Sejauh ini ada banyak sekali footage dan juga foto-foto scene yang bertebaran memperlihatkan bagaimana aksi dari America Chavez, Wong, kemudian juga ada Doctor Strange. Dan juga ada beberapa informasi juga yang baru kita dapat. Ada beberapa cuplikan, kita nggak yakin itu asli, tapi cukup wajib untuk dicurigakan. Ini terkait dengan Spider-Man dari Tobey Maguire akan masuk ke dalam jajaran dari Doctor Strange Multiverse of Madness. Dia di sana terlihat bersama dengan robot Ultron, drone Ultron, dan di situ kita melihat dengan gamblang ada Spider-Man dari Tobey Maguire. Dan sejauh ini kalau kita melihat dari sana, kita memang kurang yakin bahwa itu bisa saja editan, tapi kita yakin bahwa Tobey Maguire juga hadir nanti di Doctor Strange Multiverse of Madness, karena kita yakin Tobey Maguire masih panjang sekali proyeknya nanti di MCU, karena ini berbau multiverse. Dia akan hadir di mana saja dan bisa menjadi mentor dari Spider-Man Tom Holland ataupun yang lainnya. Bahkan yang terbaru ini nanti kita yakin bahwa dia ada di Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan yang di bulan lalu sempat heboh juga, Profesor X ini yang memerankan Profesor X sempat mengaku dia ini tidak kenal dan tidak tahu dengan Doctor Strange. Siapa itu Doctor Strange? Dan itu bikin kita ngakak, dan sekaligus kita kasihan nih, kenapa nih Kevin Feige ngerjain kakek-kakek nih. Apakah dia dibayar juga untuk gimmick seperti Andrew Garfield, itu nggak tahu. Tapi tiba-tiba setelah dia bilang nggak kenal dengan Doctor Strange, yang jelas-jelas itu sangat kasar sekali gimmicknya, tiba-tiba setelah itu Profesor X ini bilang ya kita Doctor Strange adalah bla bla bla, dan akhirnya dia tahu. Dan itu sangat menarik. Kita harap sih jangan gimmick-gimmickan dengan ini ya, pemeran Profesor X kan memang udah tua, udah nggak pantas lagi kayaknya ya. Selanjutnya gimmick selanjutnya setelah Profesor X, aktornya sekarang ternyata Ryan Reynolds ataupun Deadpool melakukan gimmick juga. Dia ada beberapa wawancara mengatakan, ya saya nggak ada di film Doctor Strange yang kedua, saya nggak ada, tapi kayak tampangnya tuh kayak ngerjain kita kayak ragu-ragu, dan berharap kita itu berasumsi kalau Deadpool juga ada di Doctor Strange Multiverse of Madness. Itu gimmick selanjutnya. Tapi terlepas dari semua gimmick tersebut, kita juga nggak boleh meremehkan guyonan bahwa Deadpool ada di Doctor Strange yang kedua. Bisa saja jalan masuknya Deadpool ini datang dari Doctor Strange Multiverse of Madness, yang mungkin Doctor Strange masuk ke beberapa universe dan ketemu dengan Deadpool ini, dan bisa jadi Deadpool ini akan masuk ke timeline utama dan akan membuat film Deadpool yang ketiga nantinya. Jangan meremehkan apapun, karena sekarang konsep dari Marvel ini adalah multiverse. Jadi kita, kalau dulu sebelum adanya multiverse kita berteori tentang Avengers Endgame, Infinity War, bahkan sebelum-sebelumnya, itu kita bisa tahu nih mana teori yang nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi kalau sekarang udah ngomongin soal multiverse nggak bisa lagi men. Kalian ngomong bakal ada Asiap Man mungkin di Doctor Strange kedua, ya mungkin aja. Kalau Asiap Man-nya ada duit masuk sana, ya masuk aja, mungkin aja. Karena ini tentang multiverse, kalian bebas berteori sejorok-joroknya gitu loh. Setelah gimmick dari Deadpool tadi, tidak banyak lagi informasi terbaru dari Doctor Strange Multiverse of Madness. Hanya saja ada poster terbaru dari Empire. Itu pun tidak banyak hal-hal baru yang hadir dari majalah Empire ini. Kalau kita zoom lagi dari poster tersebut, kebanyakan juga tokoh-tokoh yang hadir di majalah ini juga diambil dari Hot Toys ataupun mainan figur-figur. Jadi dibuat ala-ala kayak siluet-siluet gitu. Jadi ini bukan dari scene aslinya, melainkan dari figur-figur ataupun mainan yang sudah hadir sebelumnya, ditempelin aja di sini. Jadi nggak ada berbanyak informasi yang sudah kita bisa lihat di sini guys. Yang terbaru lagi dari Doctor Strange Multiverse of Madness, mereka juga sempat nge-spill foto-foto terbaru beberapa scene yang hadir di film Doctor Strange yang kedua ini. Yang terakhir juga kita melihat ada America Chavez, ada juga di sini ada Wong, kemudian ada juga Master Hamir, dan ternyata di sana juga ada sosok yang bernama Daniel Drum. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, Daniel Drum ini punya saudara yang namanya adalah Dr. Voodoo.
Nah, banyak juga mulai saat ini banyak juga yang berkomentar, jangan-jangan di film Doctor Strange yang kedua nanti ada Dr. Voodoo. Tapi kita masih ragu dan itu bisa saja terjadi, tapi ini masih terlalu kecil teori kita kalau hadirnya Dr. Voodoo kebanyakan, men. Kalian pikir aja, sebanyak itu bisa masuk ke Doctor Strange yang udah bayar banyak aktor mahal, tiba-tiba datang lagi Dr. Voodoo dan sebagainya, itu memang jadi nggak fokus nanti filmnya. Jadi agak sedikit kecil nih teori tentang Dr. Voodoo tadi, tapi ini bukan tidak mungkin ya. Ini bisa saja terjadi, apalagi kalau kita jelaskan tadi ini udah ngomongin multiverse. Selagi Marvelnya kuat dengan duitnya, kuat untuk ngebayar aktornya, silakan gitu, nggak ada yang mungkin. Tapi untuk kehadiran dari Dr. Voodoo kita masih sedikit kurang yakin, guys. Jadi hanya itu saja berita terbaru dari Doctor Strange yang kedua. Sebenarnya ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita bahas, nanti mungkin kita buat dalam satu video saja, karena memang Doctor Strange yang kedua ini cukup menarik dan membuat kita antusias, guys. Selanjutnya untuk berita yang ketiga ini datang dari project Deadpool 3 yang sudah masuk ke Marvel Studio tanpa di-recast semua karakternya, guys. Di sini Deadpool 3, aktor dari Deadpool yaitu Ryan Reynolds mengkonfirmasi bahwa Shawn Levy akan mendirect ataupun mensutradarai project Deadpool yang ketiga setelah sukses dengan Free Guy, sukses dengan The Adam Project. Sekarang Ryan Reynolds akan melakukan trilogi projectnya dengan Shawn Levy di film Deadpool yang ketiga dan sudah dikonfirmasi langsung di lewat Twitternya, guys. Sejauh ini kita memang cukup setuju, sangat setuju bahkan Shawn Levy mensutradarai Deadpool 3, karena kalau kalian udah nonton The Adam Project, di sana bayolanya, lucu-lucunya dan juga bagaimana mereka si Shawn Levy ini mendirect, bagaimana dialognya benar-benar renyah, sinematografinya yang sangat keren. Ini sangat sejalan dengan ciri khas dari Deadpool 1, 2, dan bahkan yang ketiga ini. Kita yakin kalau Shawn Levy yang mendirect film Deadpool yang ketiga akan sukses besar dan kita bisa jamin itu, guys. Dan sekarang kita beralih ke informasi yang keempat, ini terkait dengan event Disney Annual Meeting Shareholder 2022. Ini memang cukup lama, sudah 1 bulan yang lalu kita sempat begadang juga. Jadi dari hasil meeting tersebut kita bisa melihat beberapa series dari Marvel Studios yang akan hadir selama tahun 2022 ini berbeda lagi dengan filmnya seperti Doctor Strange ya, guys ya. Ini khusus dengan series yang akan hadir nanti di Disney Plus adalah yang pertama urutannya adalah Moon Knight yang akan hadir di 30 Maret. Bahkan di Indonesia juga kita siap-siap dengan Moon Knight ini, series Ramadannya kita. Kemudian juga selanjutnya setelah Moon Knight kita akan kehadiran dari series Miss Marvel yang akan tayang di 8 Juni 2022 dan juga sudah ada trailernya. Selanjutnya juga yang belum diketahui kapan rilisnya, ini bisa selanjutnya adalah She-Hulk, Werewolf, I'm Groot, dan juga Guardian of the Galaxy Holiday Special. Jadi itu semuanya akan dibungkus di dalam tahun 2022 ini dan akan hadir di layar kaca laptop kalian semuanya, guys. Setelah kita mengetahui beberapa project series Marvel yang akan tayang di 2022 ini, kita yakin ini sangat keren, tapi semoga juga kita berharap ini semuanya bisa terrealisasikan, mengingat juga tahun 2022 juga akan segera berakhir, nantinya tinggal berapa bulan lagi. Dengan series ini juga satu seriesnya aja udah memakan 1 bulan lebih. Kalau masing-masing 6 episode, 1 minggu itu bahkan sudah 6 minggu, dan semoga terkejar dan tidak ada kendala lagi, guys. So sekarang kita mari berlanjut ke informasi selanjutnya. Ini datang dari Spider-Man No Way Home. Di sini mereka sudah merilis versi 4K, versi HD, versi DVD. Mereka kalian bisa nonton, bisa beli, atau bahkan tersedia di layanan streaming. Silakan saja kalian akses kalian masing-masing, guys. Yang jelas di sini kita juga sempat melihat dari hasil promosi mereka meng-share behind the scene terbaru dari syuting dari Spider-Man No Way Home. Ada banyak sekali hal-hal keren yang bisa kalian lihat di sini. Selainnya kita juga kagum dengan kehebohan ini. Mereka tim ini benar-benar rapat-rapat menyimpan rahasia bahwa hadirnya Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire. Terlepas dari bocoran-bocoran kecil, itu pun kita rasa itu cuman gimmick dan juga sengaja di-share. Sebenarnya yang besar-besar kayak gini kan nggak terlihat nih, nggak bocor selama perilisan dari Spider-Man No Way Home. Bahkan kita juga sempat sebelum perilisan, karena Deluxe sendiri kan yakin bakal ada 3 Spider-Man, tapi lama-kelamaan agak sedikit ngeri-ngeri nih kalau teori kita salah. Kalian semuanya nyalain kita kan, jadi bener-bener
yakin gak yakin, ternyata benar dan kita selamat lah di teori dari Spider-Man No Way Home ini guys. Dan kalau kalian pengen nonton yang terbaru mungkin sudah tersedia di layanan streaming kalian, silakan kalian tanggung jawab sendiri, silakan, udah banyak nih film-film dan kalian bisa nonton lagi. Dan sekarang kita berlanjut ke informasi yang keenam, adalah sempat dihebohkan ada art resmi dari film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Ternyata di film ini sempat direncanakan kalau Deadpool akan muncul melawan Proxima Midnight di ajang pertarungan di scene ini guys, dan itu sangat menggemparkan sih. Tapi terlepas menggemparkannya, kita secara pribadi cukup setuju kenapa scene ini dihapus dan tidak direalisasikan, karena Proxima Midnight sendiri kan memang udah hadir di Endgame. Kita tahu sendiri, nggak terlalu jelas nasibnya, bukan apakah dia udah meninggal ataupun memang balik lagi ke 2014, kita nggak tahu. Tapi menghadirkan Deadpool secara tiba-tiba seperti itu cukup mengorbankan karakter yang sangat keren ini di MCU. Jadi kemunculan Deadpool kurang tepat jika dihadirkan di film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, karena dia ini kan punya role model yang sangat keren, dan sayang sekali kalau mereka harus muncul di film Shang-Chi dengan dadakan seolah-olah itu hanya sekedar cameo dan bukan karakter yang penting, karena Deadpool cukup penting dan juga cukup mendulang uang lah untuk Marvel Studio ke depannya. Jadi keputusan mereka untuk tidak memunculkan Deadpool menurut kita sangat cepat, dan kita sangat khawatir juga kalau Deadpool harus melawan Proxima Midnight yang benar-benar super power guys. So sekarang mari kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Di sini datang dari series Moon Knight yang resmi hadir di 30 Maret 2022, dan ini adalah series terdekat yang bisa kita bahas nantinya, dan ini sekaligus juga mungkin jadi ajang ngabuburit kita ya. Kita mungkin bisa live nanti untuk ngebahas setiap episode yang hadir di Moon Knight ini. Semoga saja semakin seru dan kita akan kulik terus untuk kalian semuanya guys. Hanya itu saja informasi dari Moon Knight. Ada beberapa juga klip-klip yang hadir yang memperlihatkan musuhnya dari Moon Knight, dan juga jelas di sini kita bisa melihat Stephen Grant dan kepribadiannya. Kalian bisa lihat langsung di klip-klipnya guys yang kita tayangkan ya. Dan sekarang kita sampailah ke informasi terakhir dari sisi daily update kita minggu ini. Ini datang dari film Morbius yang ternyata mendapatkan review jelek dari salah satu atau bahkan banyaknya kritikus film. Kenapa reviewnya sangat jelek? Ini bener-bener mengingatkan kita dengan film Eternals dari Marvel. Tiba-tiba kritikus bilang reviewnya jelek. Kemudian juga Venom juga sempat dikritik abis-abisan jelek. Tapi tiba-tiba pas kita nonton ya biasa aja ya, standar film-filmnya lah. Untuk film Venom sendiri apa yang bisa dilakukan oleh Venom tanpa adanya Spider-Man. Jadi kita harus memposisikan bahwa film ini adalah film solo dari penjahat Spider-Man. Jadi tarafnya pun harus disesuaikan menurut kita guys. Jadi jangan terlalu percaya dengan kritikus film. Kalian boleh percaya untuk melihat bagaimana penilaiannya, tapi kalian juga harus membuktikan sendiri ketika nonton apakah benar sejelek itu. Kebanyakan banyak juga kritikus film tuh kadang nggak terlalu sependapat dengan penonton, bahkan mereka membuat review jelek, tiba-tiba penonton membuat sampai nilainya 80% ke atas. Jadi itu bukan sebagai patokan. Tapi di sini kita balik lagi, yang membuat ini heboh adalah dari Twitter Brandon Matthew. Dia ini adalah salah satu editor dari majalah Geeks lah. Dia bilang filmnya membosankan dan tidak diperhitungkan dengan matang dan tentu tidak konsisten. Aduh, ini balik lagi seperti kasus-kasus sebelumnya, seperti kita sangat mengerikan seperti kasus Venom yang ternyata filmnya biasa aja, B aja. Takutnya Morbius juga seperti itu guys. Ada 2-3 easter egg keren yang hadir di film Morbius ini, tapi katanya lagi alangkah lebih baik film ini hanya hadir lewat tayangan layanan streaming saja. Jadi kalau kita melihat bagaimana review-review kurang mengenakan dari kritikus yang sudah nonton lebih awal film Morbius, ya kalian nilai sendiri guys, gimana menurut kalian. Tapi jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat FOMO dengan para kritikus ini. Kalian tetap harus buktikan sendiri keputusan kalian. Kalau kalian ada waktu, kalian bisa nonton Morbius ini, karena memang ini adalah salah satu jajaran film-film yang ada di Sony Spider-Man Universe. Jadi balik lagi, kalau kalian mau lebih memahami tentang dunia Spider-Man, kalian juga harus nonton Morbius ini. Tapi juga ada informasi menarik di balik dari review jelek tadi. Sutradara dari film Morbius ini sempat mengkonfirmasi kalau ternyata di
universe-nya Morbius ini sudah ada namanya Spider-Man, sudah ada Iron Man, dan sudah ada Fantastic Four. Dan ini sangat menarik, tapi ini tidak menjamin bahwa Spider-Man akan hadir di filmnya, karena memang digadang-gadang katanya Spider-Man tidak hadir sama sekali di film Morbius ini, melainkan mereka sekedar eksis saja. Tapi sekali lagi seperti kita bahas sebelumnya, sutradarai memang mengkonfirmasi adanya Iron Man, Spider-Man, dan juga Fantastic Four, tapi karakter ini cukup berbeda dengan karakter Fantastic Four dan juga beberapa Iron Man yang kita kenal. Artinya di sini adalah di universe yang berbeda atau varian dari Iron Man ataupun Fantastic Four saja. Kita duga seperti itu sejauh ini. Jadi kita cukup ragu apakah yang kita lihat di dinding adalah Spider-Man Tobey Maguire itu apakah memang Tobey Maguire atau memang varian saja. Artinya di sini Morbius berada di alternatif realitas yang lainnya, guys. Dan juga kita cukup ragu, cukup bingung ya dengan film Morbius ini, karena Vulture sendiri kan hadir di film Morbius. Apakah dia cuman varian atau memang Morbius ini satu jalur dengan garis waktu dari Spider-Man Tom Holland? Kita masih ragu, dan sekali lagi kalian harus membuktikan sendiri dan untuk datang ke bioskop. Tapi kalian jangan terlalu berekspektasi harus ada Spider-Man dan sebagainya, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Standar kalian pun harus diturunkan, tidak boleh sama seperti film-film standarnya Spider-Man No Way Home, karena jelas ini adalah villain dari Spider-Man. Dibuatkan film solo, Morbius tanpa Spider-Man sebenarnya bisa apa gitu loh. Jadi kalian harus menurunkan ekspektasi sedikit aja dan silakan buktikan sendiri di bioskop, guys. Mungkin hanya itu saja daily update kita kali ini. Tidak banyak informasi menarik karena memang dari Marvel Studios sendiri sedikit puasa nih memberikan konten, dan juga sedangkan DC sendiri sempat memundurkan beberapa proyek-proyek mereka yang tadinya direncanakan hadir di 2022 tiba-tiba dimundurkan sampai ke tahun 2023. Ya sedikit puasa ya kita tahun ini. Tapi tenang, Doctor Strange Multiverse of Madness akan hadir tetap di momen-momen lebaran, dan itu akan kita bahas terus menerus, guys. Pastikan kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you kalian udah menyaksikan video ini sampai akhir, dan tetap jaga kesehatan kalian, guys. Thank you.